Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitrialia, NIM A1C31924 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dan pranika dasar secara virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional. Dengan judul praktikumnya yaitu karakteristik dioda. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Klik New Project. Di next. Oke. Kita zoom dulu. Kemudian langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencari alat yang akan kita gunakan pada praktikum di Pictify. Hal yang pertama yaitu resistor. Kemudian dioda. Generator DC. Baiklah, kita letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan dioda. Kemudian kita menggunakan resistor. Dan kita menggunakan ground. Kita menggunakan DC ampermeter. Satuannya pada format bias, anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Ini seperti ini. Dan ampermeternya diubah satuannya menjadi miliampere. Satunya diubah nilainya sesuai penuntun yaitu 1K atau 1 kilo ohm. Kemudian kita hubungkan semuanya dari kutub positif ke positif dan negatif ke negatif. Kita gunakan generator DC-nya yaitu pertama tegangannya sebesar
V inputnya itu sebesar 0. Lalu kita simulasikan. Maka didapat tegangan diodanya sebesar 0 dan arus diodanya sebesar 0. Kita ubah tegangan inputnya menjadi 1. Kemudian disimulasikan. Didapat tegangan diodanya itu sebesar plus 0,60 dan arus diodanya itu sebesar plus 0,40. Kemudian kita ganti lagi V inputnya itu sebesar 3 volt. Kemudian kita simulasikan. Maka didapat tegangan diodanya sebesar plus 0,68 dan arus diodanya plus 2,32 miliampere. Kemudian kita ubah lagi V inputnya itu menjadi 6 volt. Kita simulasikan. Tegangan pada dioda didapat sebesar plus 0,73 volt dan arus pada dioda didapat sebesar plus 5,27. Kemudian V inputnya kita ubah lagi menjadi sebesar 9 volt. Lalu kita simulasikan. Didapat tegangan diodanya sebesar plus 0,75 volt dan arus diodanya sebesar plus 8,25 miliampere. Kemudian V inputnya kita ubah lagi menjadi 12 volt. Didapat tegangan diodanya sebesar plus 0,77 volt dan arus diodanya didapatkan sebesar plus 11,2 miliampere. Dan yang terakhir, V inputnya kita ubah menjadi 15 volt. Lalu kita simulasikan. Maka didapat hasil tegangan diodanya sebesar plus 0,79 volt dan arus pada diodanya didapatkan dengan hasil plus 14,2 mili. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan reverse bias. Pada percobaan reverse bias, katoda di sebelah kiri dan anoda di sebelah kanan. Itu merupakan percobaan reverse bias. Katodanya di sebelah kiri dan anodanya di sebelah kanan. Nah, kita menggunakan DC ampermeter. Nah, diubah satuan pada format pada percobaan reverse bias. Satuan ampermeter diubah menjadi mikroampere. Kemudian kita simulasikan.
hasil tegangan dioda sebesar 0 dan arus dioda sebesar 0. Kemudian kita ubah tegangan inputnya menjadi 1 volt. Terus kita simulasikan. Nah, pada tegangan dioda didapatkan hasilnya sebesar 0 dan pada arus dioda didapatkan hasilnya plus 4. Kemudian kita ganti V inputnya menjadi 3 volt. Kemudian kita simulasikan, maka didapat tegangan diodanya sebesar plus 3 volt dan arus diodanya sebesar plus 0,03 mikroampere. Kemudian kita ganti tegangan inputnya sebesar 9 volt. Kemudian kita simulasikan, maka didapatkan hasil tegangan diodanya sebesar plus 9 dan arus diodanya sebesar 0,09 mikroampere. Kemudian kita ganti tegangan inputnya sebesar 12 volt. Lalu kita simulasikan, maka didapatkan hasil tegangan diodanya sebesar 12 volt dan arus diodanya sebesar 0,9 mikroampere. Kemudian kita ganti tegangan inputnya yang terakhir yaitu sebesar 15 volt. Kemudian kita simulasikan, maka didapatkan hasil tegangan diodanya sebesar plus 15 volt dan arus diodanya sebesar 0,15 mikroampere. Nah, dari percobaan forward bias dan reverse bias dapat kita simpulkan, semakin besar tegangannya maka arusnya juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori. Nah, sekian percobaan praktikum saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.